Lalu aku bertanya, ya Allah, bagaimana cara aku menemukanmu, bertemu denganmu? Faqal fariq nafsak wa ta'al. Hai Abu Yazid, fariq nafsak, tinggalkan egomu, nafsiyahmu, ta'al, ayo kita ketemuan. Maksudnya apa? Maka yang menghalangi kita dengan Allah itu apa? Nafs, angan-angan. Masa sih? Gak mungkin zikir 100 kebanyakan, apalagi dikasih 1000. Apalagi antum kena racun bilang zikir 1000 bid'ah. Ya? Ya salam. Bapak saudara makan Allah. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Kalau mau ingin husnul khatimah, mau husnul khatimah nggak? Meninggal husnul khatimah, perbanyak amal dalam keadaan khalwat. Sebelum subuh, sebelum berangkat ke masjid, atau sebelum tidur, atau beramal sunat di rumah, perbanyak amal. Hatta harim kita nggak tahu, hatta anak kita nggak tahu kita lagi zikir apa. Kalau bisa begitu. Kata pasangan kita nggak ngerti berapa jumlah zikir kita. Mungkin dia tahu teknik zikir kita, tapi tidak tahu berapa jumlah zikir kita. Dan jangan pernah keluarkan saya zikir sekian, kecuali antum jadi guru lalu ingin memotivasi murid. Jangan pernah. Suatu kali ada seorang datang kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami dan mengatakan, sumtu 20 sana ya Syekh, wahai tuan guru, aku sudah berpuasa 20 tahun. Apa kata beliau? Aftarta, kamu baru saja berbuka. Karena orang selevel dia 20 tahun berpuasa seharusnya sudah masuk level puasa batin, puasa ruhani, yaitu tidak memamerkan amalan depan orang. Maka kalau pengajian ya, nggak usah pasang postingan lagi kajian nih gitu. Kalau dulu unik, lagi dengerin azan di Masjidil Haram, lagi dengerin azan nih, pakai J lagi ajan di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Nggak usah ya. Bangun tidur malam hari bangunin teman, bangun dalam hati nggak selamat, biar teman tahu aku udah bangun duluan. Hati-hati. Mainannya setan halus tapi nyata, halus tapi nyata. Itu beda halus dengan nyata dengan tampak. Tampak ini pasti dia fisik, tapi kalau nyata kadang-kadang dia halus tapi terasanya jelas. Rasakan saja dialog hati kita bertengkar ketika kita mau pamer, benar ya? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, tunjukkan kepada Allah bahwa kita hambanya, baik dalam sunyi ataupun keramaian. Itu sama. Ini ciri-ciri orang yang lulus khalwat, walaupun tidak khalwat 40 hari, tapi antum lakukan ini setiap hari, mencoba kualitas zikir dan amalnya sama ketika sendiri dan sama ketika bersama orang. Insya Allah ini sudah berhasil disebut khalwah dar anjuman, kata Syah Naqsyaband, berkhalwat dalam keramaian. Al khalwah fil jalwah, begitu kata Maulana Imam Khalid ya, Ad-Dimashqi Al-Baghdadi. Berkhalwat tapi dalam keramaian. Inilah ajaran Imam Ghazali yang dia wariskan dari Abu Ali Al-Farmadi, bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik orang bukan yang menjauh dari manusia, tapi sebaik-baik orang yang dia bergaul dengan manusia tapi kalbunya tetap bersama Rabbun Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia apa? Ini sampai ada azan masih lanjut ya? Oh ya, saya ingat saya begitu ya. Lalu ketika antum berkhalwat ya, berarti kita lanjut dulu deh. Ada wali cerita, ini kan sempat rame sebelum puasa. Ada seorang habib dibully karena dia cerita tentang gurunya atau habib fulan bisa bertemu Allah 40 hari sehari semalam begitu ya. Apakah itu cerita baru, cerita lama? Itu sebenarnya sudah banyak di kitab. Cuma orang yang jarang baca kitab menganggap itu aneh. Saya mau tanya, antum masih ingat hadis al-ulama warasatul anbiya? Ulama pewaris para nabi. Nabi Adam ketemu Allah nggak?
ketemu Allah. Nabi Musa dialog dengan Allah nggak? Dialog. Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua nabi itu punya pertemuan dengan Allah dengan cara yang berbeda. Yang sempurna cuma Nabi Muhammad, sama sendal-sendalnya dibawa ke aras. Ini bedanya. Nabi Musa pingsan dulu baru merasakan hadirnya Allah. Padahal Nabi Musa sudah berdialog dengan Allah berhari-hari, 40 hari. Nah, di sini dikatakan yuhka an Abi Yazid. Jadi Abu Yazid ketika berkhalwat, Abu Yazid ini ulama salafus saleh, wafat tahun 261 Hijriah, sama dengan Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim. Apa kata beliau? Ra'aitu Rabbi azza wa jalla fil manam. Aku melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Mungkin nggak? Dalam mimpi loh. Mungkin. Coba kalau nggak percaya, buka kitab Ta'bir Mimpi karya Ibnu Sirin, An-Nablisi dan banyak ulama. Ada di situ ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Fakultu kaifa ajiduka? Lalu aku bertanya, ya Allah, bagaimana cara aku menemukanmu, bertemu denganmu? Faqal fariq nafsak wa ta'al. Hai Abu Yazid, fariq nafsak, tinggalkan egomu, nafsiyahmu, ta'al, ayo kita ketemuan. Maksudnya apa? Maka yang menghalangi kita dengan Allah itu apa? Nafs, angan-angan. Masa sih? Gak mungkin zikir 100 kebanyakan, apalagi dikasih 1000. Apalagi antum kena racun bilang zikir 1000 bid'ah. Ya? Ya salam. Azan dulu ya. Azan dulu, kita lanjut tanya jawab. Berpesan kepada beliau, ilbas ma'an nas ma yalbasun. Kalau kamu ingin mengikuti petuah uzlah yang sesuai dengan zaman kontemporer, zaman sekarang, zaman now ya, hijrah zaman now, gimana? Ilbas ma yalbasun, pakailah yang mereka pakai, berkendaralah dengan apa yang mereka kendarai. Maka beruzlah itu bukan berarti menanggalkan perangkat-perangkat hidup, itu fasilitas, pakai aja ya, kita nggak dilarang pakai itu, yang penting halal ya. Ilbas ma yalbasun ya, mereka bisa pakai mobil mewah, antum pakai mewah boleh, tapi jangan nunjukkan nih lo Islam bisa pakai. Nggak, Islam nggak perlu digitu-gituin, nggak perlu dikasih tulisan Islam itu mewah, nggak perlu juga ya. Jadi kita ketika membuat tulisan-tulisan kaligrafi, nampilin di perangkat-perangkat kita, punya kita, bukan tujuannya untuk menunjukkan Islam begini loh, enggak. Terlalu kendil Islam kalau kita yang menerjemahkan ya. Ilbas ma yalbasun, ya pakai apa yang mereka pakai. Jadi bukan berarti menanggalkan sisi manusiawi kita, enggak. Wa tanawal mimma ya'kulun, makanlah apa yang mereka makan. Mereka jalan-jalan, kamu jalan-jalan ya. Tapi satu, wanfarid anhum bisir, tapi sir kamu tolong jangan terkontaminasi oleh apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, gaya hidup, lifestyle itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa, serius? Aneh belum bisa. Masih belajar. Tapi kalau kita belajar, mau belajar, ya sama-sama kita berlatih. Maka setiap hari teman-teman, biar sukses di sini, ketika memakai apa yang mereka pakai, kita punya pakaian, punya rumah, punya ini, punya itu, niatkan, ya Allah, aku ingin menunjukkan rasa syukurmu kepada Engkau, karena Allah suka melihat bekas nikmatnya itu nempel pada diri kita. Jadi antum belum bersyukur kalau belum pakai nikmatnya, pakai ya. Jadi jangan sembunyiin. Zuhud bukan berarti menanggalkan perangkat-perangkat kemewahan itu. Makanya Nabi itu setiap istrinya ada rumah, setiap rumah itu ada khadamnya, setiap istri Nabi diberikan kendaraan. Jadi Rasulullah tuh kaya, Pak. Antum kuat nggak punya istri 9, masing-masing punya pembantu, punya rumah, lalu punya kendaraan yang terbagus di zamannya. Kendaraan Rasulullah paling bagus loh Pak sekarang, paling bagus, nggak ada yang lebih bagus dari kendaraan Rasulullah. Kalau sekarang ya Mercy lah, BMW. Sekarang apa yang bagus? Kayaknya ada yang lebih bagus lagi. Itu pakai Nabi. Jadi Nabi nggak main-main juga. Itu fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalbu beliau tidak pernah nyantol kepada dunia.
Ya. Terus kemudian apa kata beliau? Sami'tu yaqul ja'ani insan, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Suatu kali ada orang datang kepadaku, perjalanannya jauh dan ingin disebut sebagai orang suluk, orang sufi, orang kenal Allah, orang zuhud. Apa kata beliau? Laisa hadzal hadis min haythu qat'il masafa wa maqasatil asfar. Wahai anakku, yang disebut bersuluk, menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan kamu jalan jauh begini, bersusah payah begini, tapi farik nafsak walau bi khatwah. Coba kamu tinggalkan dirimu, egomu, walaupun satu langkah. Setiap hari belajar pelan-pelan, pelan-pelan. Kita dikatain orang nggak balas ngatain. Nah, itu salah satunya, Pak. Ya, saya lagi belajar itu juga. Ya, mau sama-sama belajar kita. Ya. Jadi kita nggak akan menjadikan diri kita ini presentasi dari Islam yang sebenarnya. Kita sedang berusaha supaya sampai kepada hakikat keislaman itu. Kemudian faqad hasala maksuduk. Kalau kamu sudah setiap hari melangkah menjauh dari egomu, itulah hakikat Nabi Adam. Hadza maksuduk. Inilah maksud tujuanmu. Itulah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nabi Adam ketika dijebak oleh iblis laknatullah alaih, beliau tidak mengatakan ente terlaknat wahai iblis. Apa kata dia? Ya Rob, aku yang salah. Kalau engkau tidak ampunkan kami akan menjadi orang-orang yang, ya, fa illam taghfir lana lanakunanna minaz zalimin. Kami akan selalu berbuat salah. Maka kita tutup kajian kita pada malam ini dengan doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak salah karena kami orang kemudian berprasangka, karena kami kadang-kadang orang kemudian salah memahami agama ini. Ampunkan kami ya Allah. Jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, tentu kami jadi orang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.